Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara sekalian dalam kondisi sehat dan tidak lupa bahagia. Pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 3 ayat 6-10 dilanjutkan ayat 16-18. Saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berpesan, agar kalian menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kalian terima dari kami. Sebab kalian sendiri tahu bagaimana kalian harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kalian. Kami tidak makan rezeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kalian. Bukan karena kami tidak berhak menerima rezeki dari kalian, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kalian, supaya kalian ikuti. Ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Semoga Tuhan damai sejahtera mengaruniakan damai sejahtera kepadamu terus-menerus dalam segala hal. Tuhan menyertai kalian semua. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Semoga kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kalian semua. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita memasuki permenungan di dalam kitab suci ini, saya ingin sedikit bercerita. Kita akhir-akhir ini dihebohkan dengan film pendek yang berjudul Tilik, yang mana tokoh utamanya atau yang lebih dominan nampak adalah Ibu Tejo. Bapak Ibu pastinya sudah menonton ya. Dan ada kata-kata yang menarik yang ingin saya ulangi. Kita pasti juga tahu ya. Dadi wong ki yo mbok sing solutif. Itulah kata-kata dari Bu Tejo dalam film pendek Tilik tersebut. Kata-kata yang sederhana namun rasa-rasanya memuat nilai moral yang sangat mendalam. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, kita hendaknya menjadi pribadi yang solutif. Berhadapan dengan berbagai masalah, kita diminta untuk senantiasa mengarah pada pilihan sikap solutif. Seperti halnya di dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan, Rasul Paulus itu berhadapan dengan permasalahan umat di Tesalonika yang mana tidak melakukan pekerjaannya, dan juga tadi dikisahkan bagaimana tidak menuruti ajaran yang telah disampaikannya. Dan Rasul Paulus itu mencoba memberikan solusi kepada mereka, dan solusi itu tidak disampaikan hanya berupa nasihat-nasihat, tetapi solusi yang disampaikannya itu berdasarkan keteladanan hidup. Rasul Paulus memberikan keteladanan hidup untuk mau bekerja keras, untuk mau berjerih payah. Dan kita tahu bagaimana Rasul Paulus itu berkarya. Dia mau mengorbankan jiwa raganya. Dia mau menderita. Kita ketahui pula perjalanan hidup Rasul Paulus. Dia mau dipenjara. Dia mau menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam hidupnya. Dan itu adalah keteladanan hidup, solusi yang diberikan kepada masyarakat atau umat di Tesalonika. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita cukup berjuang untuk mencari solusi di dalam hidup ini? Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini kita menghadapi berbagai permasalahan di berbagai bidang. Entah itu pendidikan, ekonomi, dan bahkan kesehatan, dan lain sebagainya. Kita barangkali dengan mudah menyalahkan pemerintah, menyalahkan lembaga-lembaga tertentu, atau bahkan
mengkambing hitamkan orang lain? Apakah kita sudah memberi ruang untuk mau menjadi bagian yang memberi solusi? Itulah yang ingin kita renungkan. Saya itu sangat tertarik Bapak Ibu dengan anak-anak muda yang mana dalam kebosanannya belajar daring, lalu juga orang-orang yang sudah mulai lelah, bosan di rumah, kemudian berkreasi, mau membuat makanan dan kemudian dijual, mau mencoba memasarkan barang-barangnya lewat online. Itu adalah sarana-sarana yang orang muda lakukan untuk menjadi solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Kita ketahui pula ada sekolah-sekolah yang mencoba berjuang untuk mempersiapkan pendidikan secara tatap muka. Saya melihat di berita-berita bagaimana orang tua kemudian mau menyumbang. Saya menyumbang alat-alat kesehatan bagi sekolah. Saya ingin menyumbang keran. Saya ingin menyumbang tandon. Itulah langkah-langkah solutif yang mana diusahakan oleh beberapa orang. Maka marilah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita bangun bangsa kita, yaitu dengan pilihan sikap mencari solusi, bukan kemudian malah menyalahkan satu dua pihak. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan kita semua untuk senantiasa mengarahkan pola pikir kita, tindakan kita, untuk senantiasa mencari solusi. Tuhan Yesus memberkati.